Hari ini ngobrol bersama Maudy Ayunda, apa kabar? Hai, baik. Radit, apa kabar? Baik. Kemarin ceritanya gue baru main ke San Francisco. Oke. Terus diajak jalan-jalan lah ke Stanford University. Karena kata tim yang ngajak jalan tuh biar jadi doa suatu saat kalau punya anak bisa sekolah di sana. Gue mamin aja sampai beli hoodie-nya yang di senternya. Suka nggak? Suka banget. Suka ya. Nah, persoalannya waktu itu hari libur. Sepi banget biasanya Sepi. Sepi. Kebelet buang air kecil. Iya. Semua WC ditutup. Terus akhirnya nyari di mana WC. Akhirnya masuk ke student center. Itu vibe-nya astaga. Hari Minggu orang-orang pada belajar, terus ngadain lagunya tugas, lagu-lagu indie gitu itu vibe-nya tuh bener-bener kayak anjir nih begini ya mahasiswa sini ya gitu. Kayaknya keren banget gitu. Apakah Stanford sekeren itu? Karena kan mau di lulusan sana kan. Apakah sekeren itu? Aduh, sekeren orang yang mampir doang. Aku tuh bias lah karena kesana ya memang udah sempet 2 tahun di sana, terus ketemu jodoh pula di sana. Jadi kayak Stanford tuh buat aku kayak rumah kedua juga gitu. Kayak tempat yang menurut aku jadi indah banget ya karena pengalaman personal gitu. Tapi memang yang aku suka banget adalah elemen outdoornya justru. Walaupun maksudnya ruangan-ruangan komunal untuk belajar itu emang banyak dan seru di sana. Tapi outdoor elementnya tuh enak banget. Jadi kita kayak kalau lagi penat abis belajar misalnya jalan-jalan di sekitar kampus, terus kayak bengong-bengong ngeliatin pohon gitu aja tuh kayak gitu ya nafas. Itu yang aja udah enak banget. Di gedung utama yang di gedung banyak kolom itu ya? Iya. Oh, I see. Iya. Tapi di sekeliling kampusnya tuh juga. Tapi kemarin kapan tuh kesananya? Apalagi winter atau lagi summer? Lagi fall? dingin sih. Lagi dingin. Yeah. Terbaiknya tuh sebenarnya kalau lagi spring summer gitu karena dia bener-bener sejuknya tuh pas buat keliling-keliling. Terus outdoor element ternyata gue suka banget outdoor gitu. Itu kan dia banyak kayak taman-taman kecil terus ada bangku di luar kan. Terus emang suka ada sih orang baca walaupun lagi dingin-dinginnya ya. Terus dia ada dormnya juga. Waktu itu tinggal di dorm? Tinggal di dorm. Bangku atau kadang-kadang tuh kita bisa keluar aja gitu bawa anduk atau bawa apa gitu, kita gelar di rumput terus tiduran sambil baca, sambil belajar kayak gitu-gitu. Jadi itu yang membekas tuh yang begitu sih. Kayak cozy banget gitu ya di sana ya. Nah, waktu kemarin pas lagi lewat ada fraternity house. Yang pakai lambang-lambang Yunani. Tapi itu kayaknya undergrad ya S1. Kalau itu aku nggak terekspos tuh fraternity. Terus berarti nggak tahu ya karena aku pengen nanya soal kultur kultur fraternity. Karena kan di film-film tuh gimana banget gitu. Iya, nah. Enggak ya? Enggak, gue nggak terekspos yang itu karena kesananya tuh S2. Jadi sebenarnya area-area yang kayaknya lo datengin tuh kan area-area undergrad, area S1. Yeah. Gitu. Business school-nya tuh agak-agak melipir ke sana gitu. Ke seberang mana gitu. Jadi culture-nya enggak beda, agak beda sama S1. Berarti S1 Columbia waktu itu atau di mana? S1 di Inggris, di Oxford. Di Oxford. Terus habis itu ke Stanford. Kayaknya ada satu lagi deh tadi pas lagi lihat. Di Stanford-nya gue dual degree. Dengan Master of Arts di Education. Emang suka belajar ya? Apa gimana sih? Itu kayak dengernya pusing sih. Ini mau ikut ujian S2 aja malas-malasan gue. Gini. Gak tau kenapa buat gue tuh belajar tuh kayak escape gitu. Growing up. Kan ada escape yang lain. Iya makanya kayak emang gue tuh aneh gitu, main volley kan. Gue mengakui bahwa gue tuh agak absurd dalam hal ini gitu. Tapi sebenarnya bisa dibilang bentuk escape dulunya. Karena gue kan dulu kerja juga. Maksudnya mulai nyanyi, mulai syuting, mulai apa. Dan itu tuh gue mengassociate itu sebagai pekerjaan gitu. Atau tanggung jawab. Jadi anehnya sekolah itu menjadi escape atau jadi kayak tempat bermain buat gue karena justru
Dengan belajar. Di luar itu bentuknya pekerjaan atau obligasi. Walaupun ya menyenangkan juga ya, tapi aneh kan emang aneh agak kebalik gitu. Tapi kalau orang nanya kayak kenapa sih suka banget belajar, sebenarnya mungkin setengah-setengah. Satu ya karena emang seneng, tapi kedua sebenarnya mungkin ada nggak tahu ya, ada obsesi, ada challenge, ada elemen escape juga gitu. Kayak ada gamifikasinya gitu, kayak masuk nanti dapet grade, gua harus ngasih grade yang bagus. Iya. Jadi ada gitunya. Purpose di situ. Iya. Oh, I see. Terus, menarik ya. Terus apalagi menarik tuh ya? Sebenarnya nyokap bokap tuh tipe yang gak terlalu involved atau terlalu memberikan pressure di sekolah. Dan anehnya itu membuat gue jadi merasa oke, berarti dunia sekolah itu milik gue ya. Kayak gitu. Kayak maksudnya kalau misalnya bagus atau enggak itu adalah bentuk akuntabilitas dan bentuk usaha gue sendiri. Itu karena enggak maksudnya itu enggak ada pressure around there. Around that gitu. Agak aneh sih. Tapi dapat itunya kapan? Dapat mengerti bahwa ini akuntabilitasnya ada di gue nih. Makanya harus do the best gitu. Itu dapatnya pas kapan gitu? Karena kan bukannya orang tua maunya rapot kamu kok merah gitu tuh. Gak inget persis ya. Cuman ada satu momen di mana aku pindah ke sekolah waktu itu Mentari. Yang di Bintaro apa yang di sini nih? Yang di Jian, Haji Jian. Oke. Baru 2 kelas. Oke. Tapi waktu pertama pindah ke sana, itu tuh guru-gurunya semua pada bilang kayak ini ada kemungkinan mau nggak naik kelas ya. Gitu. Karena masuknya pertengahan tahun, terus kayak bahasa Inggris aku jelek banget. Oh iya? Gitu. Maksudnya belum bisa ngikutin. Iya, karena pengantarnya bahasa Inggris. Yang lain karena pengantarnya bahasa Inggris. Lalu. Jadi itu tuh tebakan aku sendiri ya. Itu tuh jadi kayak turning point gitu. Di situ mau di kecil ini yang berumur berapa ya, 10 tahun. Ya, 10 tahun itu bisa memilih untuk mungkin menerima fit bahwa kayak ya udahlah nggak apa-apa nggak naik kelas gitu, atau kayaknya apa yang terjadi mau di kecil ini somehow ter-challenge gitu dalam situasi itu. Dan pada saat akhirnya naik kelas walaupun nggak bagus-bagus amat nilainya, dan akhirnya bisa misalnya mulai perform dan lain-lain, itu kayaknya menjadi kayak poin kesadaran gitu buat gue bahwa kayak dari dibilang bakal gak naik kelas loh gitu, bahwa ternyata bisa gitu berproses, dan itu adalah hasil emang pembelajaran kerja itu keras ya, dan pembelajaran dan ya apapun itu. Seru juga ya, kok bisa kayak gitu ya, seorang anak dibilang kayak gitu malah jadi turning point ya. Yang minta pindah tuh nyokap? Gue. Oh iya? Oh, pertama kali request pindah. Sebenarnya nyokap yang kayak pengen nyari lihat-lihat opsi lain gitu. Terus kayak ngajak gue nyobain sehari di sini gitu. Sempet kayak 1-2 sekolah gitu. Terus pilihan Mentari. Tapi abis itu kayak kekeh, kayak aku udah nggak mau masuk lagi gitu. Oke. Menarik ya. Menarik. Aneh. Nah, impian semua orang kan buat masuk ke Oxford, ke Stanford ya kan. Nah itu kalau nggak tahu nih, karena nggak pernah ngelamar ke sana juga sih. Maksudnya itu kan ada application letternya tuh. Karena waktu itu gue liat di FYP juga lewat tuh, lu sama suami bahas soal application letter kan. Jadi kalau di sana itu nggak melalui tes, atau itu dua-duanya dipakai, application letter dan tes kayak SPMB-nya gitu atau UMPTN apa namanya itu? Dia tuh sebenarnya tergantung sekolahnya, tapi kalau Oxford pada saat itu tuh nilai, ada tes juga, ada interview juga. Sama esai. Berarti 4. Nah dari Mentari bisa masuk ke sana, itu gimana caranya? Aduh, gini, gue tuh paling susah kalau ditanya soal kayak formula. Tapi sebenarnya Mentari tuh gue akhirnya sampai 1 SMA. Kelas 10. Kelas 10. Itu di Mentari. Jadi lama tuh dari kelas 2 SD, pertengahan 2 SD sampai kelas 10, 8 tahun kan itu. Nah terus Mentari itu kan waktu gue pertama masuk, gue cerita tadi cuma 2 kelas kan. Belum siap SMA-nya pada saat itu. Jadi kita harus pindah. Gara-gara gak ada yang ngajar. Bukan. Karena cuma 2 gitu kan maksudnya. Jadi belum ada waktu itu program lanjutan IB-nya.
Karena kalau misalnya sekolah itu mau apply buat IB, dia kayak harus punya beberapa cohort dulu. Jadi karena itu waktu itu kita baru cohort kedua, belum bisa dapet yang IB diploma yang waktu itu kita inginkan gitu rata-rata. Gitu. Akhirnya disitulah kita terpaksa maksudnya mencari alternatif lain. Akhirnya ke BIS. Ke BIS, British ya, internasional ya. Untuk 2 tahun terakhir. Nah, nulis esai itu saya adalah untuk masuk Oxford maksudnya? Iya. Saya ada apa? Berarti pemain film kah atau? Itu menarik sih. Atau sosial movement yang dibikin kah yang kita pamerin atau apa sih? Jadi kalau kayak ke tempat kayak Oxford gitu, ini juga guru aku sih yang bilang. Tapi pada saat itu dia bilang kita tuh harus breathe and live the subject. Mereka tuh kayak nggak peduli gitu aktivitas-aktivitas kita yang lain sebenarnya. Yang penting lo tuh linear, obsessed itu sama subjeknya. Contoh kalau mau masuk fisika, lu live and breathe fisika. Lo udah baca buku apa aja, lo suka siapa scientist favorit lo misalnya gitu atau apa gitu. I see. Jadi justru yang gue tulis itu semua tentang PPE waktu itu, philosophy, politics, economics gue tulis. Terus terakhirnya gue cuma mention by the way. By the way gue juga ngerjain ABCD, tapi tetap gue obsesi sama PPE. Jadi esai gue tuh kayak gitu. By the way gue pemain film. By the way tapi gue main film juga, gue nyanyi juga. Tapi nggak apa-apa, itu maksudnya hobi aja. Itu gitu. side dish lah. Kayak jadi esainya lebih kayak gitu strukturnya, karena mereka ya setahu gue ya memang kayak expect obsession. Kalau bedanya sama Amerika beda. Nah, itu kan S1 di Inggris, S2 di Amerika. Bedanya S1 Inggris, S2 Amerika tuh apa ya? Lebih banyak project ya kalau di master degree? Kalau di Amerika tuh nggak seakademis Inggris menurut gue. Nggak seakademis tuh nggak melalui. Nggak, maksudnya jauh lebih banyak ya bener project based atau kayak vocational exercises yang emang ada role play kayak nanti di dunia kerja seperti apa. Misalnya ada banyak kesempatan untuk magang dan lain-lain gitu. Inggris juga ada sih, cuman Inggris kayak ini pengalaman gue, mungkin karena subjeknya juga itu banyakan pokoknya isinya baca buku ke perpus nulis esai. Udah. Iya. Ada zamannya ya. Rasanya tuh kayak gitu dan cocok sama tesis mereka bahwa lo harus obses gitu. That's all gitu. Lebih masuk mana pembelajarannya? Ke gue ya. Gila, ini pertanyaan yang belum pernah ditanyakan sedetil ini. Menarik sih soalnya. Sebelum lanjut videonya, gue mau ngasih informasi kalau membership channel YouTube Raditya Dika ini sudah dibuka. Dengan join akan dapat keistimewaan sebagai berikut: emoji dan badge khusus member, akses ke Discord khusus member, dan yang terakhir nih, setiap sebulan sekali di awal bulan gue bikin konten behind the YouTube, dimana gue akan ceritain behind the scene dari video-video yang kita kerjain di 1 bulan ke belakang. Ternyata yang jangan Cak, apa habis makan juga, Cak. Ketika gue bikin live streaming bisa komen di kolom chatnya, karena kolom chatnya khusus member. Dapat kesempatan juga kalau gue lagi live stream, gue kadang suka ngobrol sama member, dan kalau lagi ada sesi itu bisa ikut ngobrol sama gue. Tadi pertanyaannya apa, sorry? Pertanyaan Gue biasanya kalau bikin live stream memang public, tapi setelah live stream selesai videonya hanya bisa ditonton oleh member. Jadi kalau tertarik silakan langsung join aja channel YouTube Raditya Dika. Buat yang pakai Android tinggal lihat tombol join, dan yang pakai iPhone ketik link ini masukin ke browser. Hanya Rp19.900 per bulan, silakan join. Lebih masuk yang mana? Karena kan ini kan nyambung ke pedagogi kan, ke ngajarin orang berarti kan. Gini, awalnya sistem Inggris itu bikin gue kaget banget. Karena kita kan SMP, SMA tuh mungkin masih terbiasa dituntun sama guru, dituntun sama kurikulum yang terstruktur banget. Tiba-tiba waktu di sana 18 tahun itu kan udah dianggap dewasa ya kalau di Inggris gitu. Semua tuh kita harus sendiri. Jadi kayak mereka cuma ngasih, ini ada pilihan 3 pertanyaan untuk tugas kamu hari ini. Ini ada pilihan kayak 50 buku, pilih sendiri. Yang mana yang harus dibaca, halaman mana aja. Intinya write a 2,000 word essay by the end of this week. Jadi kayak kaget, karena kan biasanya baca buku ini halaman ini sampai segini,
Terus pertanyaannya juga jelas gitu. Kalau ini pertanyaannya open ended. Jadi kita harus kayak come up sama opini sendiri, harus nyari sendiri ini buku dari 100 reading list ini yang mana ya yang bakal paling relevan untuk pertanyaan yang gue pilih. Sementara ini materi yang baru juga gitu. Jadi awalnya tuh kaget banget, tapi terus setelah udah mulai masuk addiktif banget gitu. Buat yang suka kayak gue punya kontrol gitu terhadap punya otonomi buat itu. Gitu. Tapi awalnya ya berat, kaget. Karena kadang kalau kita dikasih kebebasan justru itu membuat kita jadi tergagap kan. Tergagap kan? Banget awalnya. Kalau di Amerika make sense tapi dengan cara role play apa? Masalahnya nih gue agak nggak apple to apple gitu kan. S2 tuh kan bener, kayak ya mungkin gue juga udah expecting otonomi itu kan. Iya paham. Iya. Menarik. Oke. Lagi nanya buat anak-anaknya ya Pak. Penasaran aja sih, penasaran. Nah terus kan meninggalkan Indonesia waktu itu untuk sekolah. Sempat ada dilema bahwa ini kerjaan gue gimana ya nanti ya pas gue balik apa segala macam. Apa karena udah straight ke education ya udahlah gue fokus di situ dulu. Ada sih, ada dilema. Mungkin khususnya kayak dari tim-tim juga atau dari perspektif orang yang aduh sayang banget karirnya kan emang pada saat itu alhamdulillah banyak kesempatan juga kalau misalnya mau dilanjutin mungkin bisa seru banget gitu. Cuman kayak gue harus memilih aja sih dan harus disiplin dalam pilihan itu bahwa yang mana gitu yang untuk sekarang jadi prioritas. Oke. Jadi walaupun berat dan gak ada sama sekali garansi bahwa gue balik terus gue bisa berkarya lagi, itu kan gak ada garansi ya. Namanya kalau di industri kayak gini juga dinamis banget, cepet bergerak, ada yang lain juga gitu pastikan talenta lain gitu. Jadi ya gue harus menerima itu sih pada saat itu. Dan gue udah sepenuhnya siap-siap juga kalau misalnya habis itu ya harus kerja kantoran atau harus kayak ya bahwa dunia kreatif ini lebih kayak kerjaan masa kecil gue justru tadinya mikirnya. Berarti sempat ada keinginan melepaskan ini semua ya sebenarnya? Sebenarnya. Oh iya. Oh iya. Iya marah banget. Loh kok marah banget gimana? Maksudnya jadi kayak autobiografi. Nggak soalnya apa yang mau dilakukan sekarang ya kayak ini kan album baru nih pada suatu hari kan. Berarti kan ada niat inherent bahwa gue mau punya karya terutama dalam bentuk album kan. Iya. Nah artinya apa itu berangkat dari kegelisahan sendiri soal album ini atau bagian dari strategi untuk gue mau coba ini lagi nih lebih banyak medium yang gue ambil gitu. Iya, it's a good point. Jawabannya adalah iya, pernah kepikiran untuk meninggalkan industrinya sih. Maksudnya meninggalkan tuh dalam arti bukan yang sengaja ditinggalkan, tapi secara natural kalau gue mulai fokus ke sekolah aja kan pasti tadinya mikirnya pasti ya naturally akan seperti itu gitu. Jadi nggak nyangka juga sih bahwa ternyata masih ada kesempatan-kesempatan itu juga. Dan setelah gue balik dari sekolah S2, gue tuh kayak punya momen di mana gue refleksi diri juga bahwa kalau dulu tuh gimana ya? Mungkin lo ngerasain juga kali ya Radit ya. Apa? Kayak masa-masa jenuh. Kalau gue jenuh waktu itu dalam bermusik atau karena gue merasa kayak waktu itu bukan gue juga yang nulis lagu-lagunya, kayak space yang otonominya kayak belum sepenuhnya dibentuk juga sih karena gue masih muda gitu kan. Paham. Jadi belum menemukan suara atau belum menemukan visi misi gue juga dalam dunia kreatif. Jadi dulunya punya asumsi bahwa ini dunia yang dimana mungkin gue nggak sebebas itu gitu menjadi diri gue sendiri dulu. Iya. Kadang tahu nggak itu yang liberating sih pada akhirnya. Iya. Kalau ini berangkat dari kegelisahan kita, dari apa yang story yang kita want to tell, itu rasanya jadi nggak kayak kerja gitu. Right. Iya nggak sih? Right. Rasanya kayak enggak, gue have something to prove gitu untuk diceritain gitu. Kayaknya itu juga yang ngebuat, maksudnya kayak gue ya tadi kan bicara soal kejenuhan.
lumayan panjang sampai sekarang bikin stand up apa segala macam karena semuanya memang apa yang gue pengen bikin gitu. Iya benar. Itu kayaknya sih yang mismatch antara orang di entertainment sama longevity-nya tuh di situ sih menurut gue. Tapi lo ngerasain, bener. Ini kan album berarti ini nulis sendiri semua lagunya pada suatu hari. Kecuali satu lagu dari Mbak Dewi Lestari, tapi semuanya nulis sendiri. Iya. Terus nemu pelan-pelan karena mungkin kalau teman-teman di sini tahu gitu ya, aku tuh juga gue tuh gak terlalu suka performing sebenarnya. Oke. Tapi gue tuh suka banget proses workshop dan nulisnya. Sama lagi. Sama ya? Iya, development kan? Development itu the best thing in the world ya. Tahu gak kenapa? Kenapa? Karena proses menemukan itu, kita menciptakan sesuatu dan menemukannya itu kayak wah ketemu ya, ya gak sih? Asli. Kayak main puzzle yang akhirnya kita rangkai bareng gitu. Jadi lo kalau disuruh stand up performing sama disuruh kayak proses menata atau planning konsep dan gitu, lebih suka development. Development gue itu yang paling lama dari semuanya. Kayak sekarang lagi mau jalan stand up lagi. Kita lagi development dan ini udah berlangsung 3 bulan 4 bulan gitu. Bahkan sebelum show yang sebelumnya berakhir kita udah pelan-pelan development. Karena buat gue development harus paling lama. Jadi ketika naik panggung bawa materi yang sudah dibikin ya. Itu udah mateng, udah itu ini waktunya gitu ya. Having fun. All the battles itu dilakuin ketika development gitu. Dan itu excitingnya, apalagi kalau sama orang lain kan. Iya. Proses kolaborasi itu. Iya. Benar. Jadi ada banyak kolaborator juga di sini. Ada Mika Angelo, ada Mang Lava juga, dan dua-duanya tuh emang tipe-tipe gimana ya, introvert akut juga kebetulan dua-duanya. Jadi yang kita begitu ketemu tuh langsung sefrekuensi. Oke, baik, kita kerjakan ini bersama-sama. Dan jadi terapeutik banget gitu loh. Gue ke studio tuh gue happy banget. Terus kan terus ya gitu, tapi gue tuh gak jago gitu kayak jadi dalam kayak membuat konten atau apa gitu. Jadi kayak tim gue kayak harus sambil bikin konten ya. Terus kayak kayak karena ya gue tuh kalau lagi development tuh kayak fokusnya di situ gitu. Iya, karena itu di tempat magic happens kan di sana development. Kalau mau buat konten mah mereka aja syutingin, ntar tinggal diedit aja gak sih? Iya. Tapi kita harus into the process. Nyari melodinya, nyari lirik, nyari apa? Seru banget sih. Apa lagu pertama kan berangkat dengan pada suatu hari ini? Berarti konsep dulu. Enggak. Berarti sebenernya mau bikin lagu dulu. Bikin lagu dulu. Karena waktu itu gue tuh udah berfilosofi bahwa kali ini album yang ini lagunya banyakan juga nggak apa-apa. Lagu yang kita buat atau kita workshopin ya. Kalau perlu ada 15, kalau perlu ada 20. Walaupun ujung-ujungnya ada 10 gitu. Iya benar. Jadi yang penting berkarya dulu, buat aja dulu. Nggak usah dibawa pusing. Karena konsep tuh kadang-kadang limiting sih menurut gue. Kalau dari awal udah terlalu itu dulu yang menjadi kiblat. Tapi udah tahu bakal jadi album ketika workshop lagu pertama? Tahu. Cuman memang awal tuh masih yang kayak album atau EP gitu. Jadi skalanya tuh masih belum tahu bahwa akan menjadi full album. Menjadi full album karena ternyata banyak yang dibikin. Terus jadi kayaknya ini semua ceritanya perlu diceritakan gitu. Jadi kalau ditanya tadi kayak apakah ini lebih strategis atau lebih kayak emotional, lebih emotional sebenarnya, kayak emotional impulse aja kayak. Karena gue kemarin udah mulai masuk ke hal-hal lain kayak mungkin bikin bisnis gitu, gue bikin brand skincare juga. Terus misalnya From This Island, terus misalnya gue mulai masuk ke producing juga dan lain-lain. Terus kayak ternyata nggak bisa sekosong itu gitu proses kreatifnya dalam hidup gue. Hubungannya dengan itu bikin bisnis, nggak ada elemen kreativitas. Nggak ada elemen. Gue kira itu ya udah gue akan fokus ke sini aja gitu. Kangen ya gitu ya. Tapi ternyata kangen. Padahal tadinya gue udah jual mahal yang kayak nggak akan nyanyi lagi deh gitu. Maksudnya kayaknya udah pengen yang lain aja, udah pengen nyoba yang lain, gitu. Terus kayak apa bikin ya gitu. Oke. Gitu ceritanya. Workshop lagu pertama masih inget nggak tapi apa yang? Karena itu ngawalin semuanya itu.
Waktu lagu pertama tuh sama Mika yang jelas. Ntar aku lagi nanya apa ya? Kayaknya sih lagu Hari Itu. Hari Itu. Which is itu yang Sampai jadi singlenya. Single juga, single pertama. Uh, 1B. Gimana cara proses ininya, developmentnya? Jadi datang bawa cerita kah atau bersama-sama kosong gitu? Jadi ada beberapa lagu yang gue datang itu udah dengan voice note atau gue udah main sendiri sama gitar. Oke. Jadi produsernya tuh lebih kayak merespon. Kayaknya kita bisa buat kayak gini nih dunianya gitu. Oke. Tapi ada yang dari scratch gue datang kosongan. Kita bikin apa ya hari ini gitu. Dan kadang-kadang dimulai dari rasa kayak pengen gak sih kayak bikin lagu tuh yang enak buat road trip gitu. Misalnya. Menarik. Tapi essence-nya apa ya Mick kira-kira gitu. Jadi yang hari itu tuh sempat bingung karena road trip tapi gimana caranya bisa dimainin buat orang lulusan graduation gitu. Oke. Tentang kebersamaan. Pokoknya kita kayak bla 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 sampai ini kok kayaknya Venn diagramnya udah mulai kompleks ya kayaknya. Jadi ya udah tapi dari situ kita start dengan misalnya Mika mainin melodi dulu yang kayak oke, kita bikin nuansanya memang si road trip itu gitu dengan beberapa chords dan lain-lain. Terus mulai tuh keluar kayak kalau gitu. Oke. Terus kayak ini enak gak? Kayak kurang ya? Ini kayak gimana? Gini. Terus kayak kalau gue tuh punya tipikal kalau udah keluar notasi ada kecenderungan ujungnya tiba-tiba ada kata-kata kayak aku berada, tiba-tiba gue ada beradanya gitu. Nah itu di keep. Itu kayak biasanya di keep dan jadi anchor karena anchor tuh berguna dalam proses menulis buat gue. Buat gue semakin ada anchor, yang lainnya tuh jadi bentuknya mensuplemen anchor yang udah enak itu. Jadi entah itu notasi, harus ada yang kita kayak yakin kita mau keep ini. Oke, teman-temannya apa aja nih gitu. Berapa lama itu proses kayak gitu tuh? Satu lagu tuh kayak kadang-kadang ada yang kayak cuman setengah sesi. Jadi kita hari itu mungkin bisa bikin 2 demo. Ada yang kadang-kadang cuman sampai chorus doang, terus bridge-nya belum mateng. Akhirnya besok lagi deh Mik ya kita kelarin gitu. Ada yang nggak jadi nggak? Ada yang di scrap nggak? Ada. Oh. Ada. Karena kan kadang-kadang ya gitu ya kayak, atau kadang-kadang misalnya bentuknya curhatan yang terlalu eksplisit gitu. Kayaknya gue nggak bisa share ini deh gitu ya. Iya, kayak terlalu kayak orang juga bakal tahu ini tentang apa, kayak nggak usah deh gitu. Apa ininya? Apa bedanya? Kan dulu dari kecil udah nyanyi ya. Terus sekarang mau bikin album lagi. Apa perubahan di industrinya yang mau dilihat sekarang ini? Apa cara approach-nya beda atau gimana sih? Perubahan di industrinya itu sekarang dengan adanya streaming platforms dan lain-lain, menurut gue industrinya lebih decentralized gitu, ada desentralisasi. Oke. Jadi musicians itu bisa dibilang jauh lebih banyak sekarang dan karena aksesnya juga lebih mudah. Yang dulu mungkin kayak untuk bisa diputar di radio karena channelnya misalnya yang utama radio, kita harus kerjasama misalnya sama label besar gitu. Jadi itu sebenarnya perubahan yang cukup besar gitu on an industry level karena mungkin sekarang pintunya lebih banyak aja. Kalau sekarang untuk masuk radio itu nggak usah lewat label, maksudnya kita bisa? Mungkin bukan nggak usah lewat label, tapi mungkin lagunya udah naik sendiri misalnya di Spotify. Jadi pintu untuk masuk misalnya untuk radionya akhirnya muter itu juga kayak asik tuh lagu naik gitu di streaming platform, kita puter juga misalnya. Yang dulu tuh pintunya mungkin lebih sedikit, dan karena pintu itu lebih banyak, menurut gue jauh lebih kaya range dari musik yang sekarang ada di Indonesia dan digemari di Indonesia, which menurut gue positif. Dan karena itu semakin banyak juga yang berani invest ke their own sound gitu. Jadi invest in their own art tanpa harus ngikutin kayak misalnya kiblat-kiblat tertentu or what has worked before. Bener. Lebih banyak orang juga berani taking risks karena ya udah gitu, kayak misalnya nggak ada pintu ini gue bisa coba lewat pintu ini gitu. Intinya kalau nggak ada pintu ini gue bisa coba indie, nggak ada pintu ini gue bisa coba rilis satu lagu dulu naikin di YouTube, gue bisa coba nyanyi aja di TikTok naik nggak gitu, kayak maksudnya seru gitu. Sebenarnya pintunya tuh banyak banget. Jadi
kalau gue melihat sih a lot more players and a lot more range gitu. Dan itu juga memberikan gue perasaan yang sangat berbeda karena gue dulunya dari zaman gue juga masih sama label gue yang sama dari dulu gitu. Tapi jadi gue ngerasain banget waktu dulu 14 tahun di industri musik sama sekarang gitu. Berarti ini di bawah label yang sama juga yang pada suatu hari. Tapi bentuknya JV memang. JV itu apa? JV itu kayak joint venture. Jadi joint gue venture. juga gue co-produce I see. juga. Tapi lebih lenient sekarang, lebih santuy dibanding dulu nggak? Kalau dulu kan ada pakem-pakem yang gitu. Betul, industri mau ini, industri Iya. mau itu gitu kan. Ini sekarang nggak terlalu. Nggak terlalu. Dan yang Menarik seru ya. kayaknya tuh Menarik. label gue juga menyadari perubahan ini. Jadi mereka juga encouraging sebenarnya. Ya udah lo ke studio aja. Maksudnya kalau dulu mungkin ada formulanya, kita minta lagu dari ABCD gitu. Kita kalau bikin lagu yang kayak gini ya supaya catchy nanti waktu di radio, kayak ada formula-formula yang lebih pakem-pakem gitu kalau misalnya mau ngehits gitu. Kalau sekarang kayaknya yang kita observe bareng-bareng, gue dan label gue juga kayak it's not about a formula anymore. Oke. Dan itu sangat freeing jadinya. Karena kita nggak pernah tahu mana yang naik kan. Karena kita nggak pernah tahu, Nggak pernah tahu gitu. Literally ada yang se-formulaic itu dan bisa nggak naik juga. Maksudnya di pengalaman kalau ibu gue kan ngelihat banyak kasus juga ya. Jadi karena nggak tahu gimana formulanya, ya kenapa nggak kita jadi diri sendiri aja kan? Iya, benar. Bikin yang suka aja kan? Benar. Jadi freeing banget gitu rasanya kalau buat gue sekarang gitu. Oke. Bener sih. Kita nggak pernah tahu tuh. Kita udah nggak pernah tahu. Kalau dulu lebih ya gitu karena pintu-pintunya lebih dikit, kita bisa nanya aja ke pemilik pintu itu kan. Bener. Kira-kira atau sebaliknya yang akan works kayak gimana? Atau dia nggak ngasih izin. Gue mau ini, nggak bisa. Iya, misal atau kayak karena gitu. industri nggak gitu. Betul kayak gitu. Nah tapi kalau sekarang, wah pintunya banyak. Oke. Gitu. Jadi it's very good. Nah, Maudy ini introvert mentok. Mentok tuh, lo introvert gak sih? Iya. Oke. Butuh waktu menyendiri kalau habis ada banyak orang. Tapi kalau di sini katanya sampai keluarga nggak diizinin buat ganggu. Bener. Bentar, itu siapa yang bilang? Mana nih ketinggilan di luar Keluarga lagi. nggak diizinin untuk Nggak apa-apa, berarti boleh ya ganggu ya. Boleh. Tapi ada tapinya. Enggak, pasti keluarga maksudnya kayak gimana sih maksudnya guys? Maksudnya kayak mungkin nih contoh kalau gue ya, abis show apa-apa kan capek nih, terus si Anissa datang, kita ini dulu yuk nonton gitu. Aduh kayaknya aku pengen sendiri dulu deh, pengen baca buku gitu. Oke. Dalam arti kalau misalnya gue lagi down banget atau lagi drop dan butuh nge-recharge, termasuk keluarga pun, gue akan bilang kayak, aduh gue lagi need my space. Mungkin lebih gitu kali ya. Iya betul. Bahwa kayak sebuah presence manusia apapun. Tapi emang iya sih. Emang iya. Kan, kayak, entah kenapa emang ini aja pusing aja ya. Sebenarnya gini, kalau keluarga tersebut berkomitmen untuk duduk di samping gue dan bengong bersama, dan komitmen itu benar-benar dijalankan ya, itu fine. Iya sih. Cuman kan malah ribet. Jadi mendingan daripada nanti misalnya papa bete aku nggak ngajak ngobrol, kita ini dulu ya pak gitu, besok aja gitu. Tapi kita tuh nggak tahu ya sama apa nggak ya. Tapi kalau gue pribadi suka tune out banget gitu loh. Jadi kayak misalnya lagi pengen sendiri, buka laptop, udah tune out aja. Kadang orang ngomong juga nggak denger gitu. Nggak tahu kenapa tuh. Kayak oh iya gitu. Oh iya, gue juga agak gitu sih. Gue gitu sih. Gue kayak lebih kayak interaksi tuh gue nggak bisa terlalu banyak gitu loh. Kayak kalau misalnya lagi WhatsAppan, kan sebenarnya kita lagi ngobrol juga nih sama orang yang di sini. Terus jadi misalnya ada yang tiba-tiba ngobrol sini, ya bentar dulu ya, maksudnya nggak kedengeran gitu kan? Iya. Lo gitu nggak sih? Bener nggak ya? Sama persis. Iya, karena gue menganggap ini juga obrolan yang memerlukan energi cukup banyak. Iya. Jadi kayak. Tapi gitu. kalau pasangan ini suka keluar rumah apa segala macam. Pasangan gue lebih ekstrovert, dia lebih ekstrovert. Walaupun orangnya bukan berarti terus cerewet ya, dia tapi suka banget kayak duduk di sebuah tempat restoran agak ramai terus kayak seru aja. Iya. Yang kayak seneng aja gitu duduk di. Kalau gue kayak mungkin gue terlihat bahagia, kayak tapi sebenarnya dalam hati kayak
I wanna be home gitu. Ngerti gak sih? Iya lagi. Gak tahu. Lo Iya lagi. gimana sih? Iya, kayak kemarin gue abis ini kan bikin live di YouTube. Terus? Iseng aja gitu bikin live di YouTube dari ruang kerja di rumah. Terus ceritanya itu gue sama Anissa ngobrol sama penonton YouTube lah gitu. Itu udah lama dijadwalin. Tapi ternyata di hari itu Anissa mau nongkrong sama teman-temannya. Jadilah dia telat dateng. Nah, orang pada nanya kan, mana Anissa? Terus akhirnya kita video call. Iya. Tapi kita kasih lihat. Dia di sana sama temennya rame. Sementara gue di ruang kerja gue. Terus gue bilang, bener kan gue emang jarang keluar rumah gitu. Jadi lo jarang weekend keluar gak? Kalau sama keluarga keluar. Kalau sama anak-anak biasanya keluar. Tapi kalau ke playground gue juga kayak kayaknya ini deh mau makan di situ aja deh gitu. Soalnya playground kan rame ya. Padahal ya gak tau kan. Mungkin karena lo di stand up juga. Dan yang lo lakukan adalah ya maksudnya membawa tawa dan lain-lain. Jadinya tuh persepsi gue tuh lebih yang masa sih gitu. Bener paham. Ya kan pasti paham, banyak paham. yang cukup Paham. kaget juga kan. Bener, karena kalau stand up itu kan contoh ya, misalnya kita show 1.000 orang lah gitu. Seorang bilang, lo kan introvert, emang lo bisa ngomong di depan 1.000 orang? Nah gue ngontrol semuanya kalau gue di panggung. Itu di bawah kontrol gue. Gue stand up, gue mic, gue udahan, gue ngerosting. Aduh itu bener banget lagi. Iya gak? Sense of control Iya, itu sense ya. of control. Iya. Tapi kalau kita di tempat rame, Iya. pameran ya, pameran mobil lah katakanlah, atau Iya. pameran apalah gitu. Iya. Gue nggak bisa ngontrol apapun di situ, jadi kayak pusing sendiri gitu. Iya. Maksudnya kita nggak bisa mengkontrol kira-kira kita akan memiliki berapa interaksi Iya. di satu setting ini gitu kan. Bisa 2, bisa 1.000. Iya. Misal maksudnya kayak Bisa, iya. interaksi, dan itu jadinya kita nggak bisa naker juga energi apa ya, expenditure dan lain-lain. Bener. Gitu. Oke. Nah, ini From This Island itu apa nih berarti? Itu brand kah atau? Itu brand. Itu. Karena apa? Datangnya dari mana? Jadi gue tuh ngerasa di industri kecantikan sebenarnya sebagai partner dengan brand-brand tuh udah cukup lama, bertahun-tahun. Terus gue observing beberapa tahun terakhir tuh kayaknya local ecosystem kecantikan di Indonesia tuh menarik banget gitu. Maksudnya growthful, banyak brand-brand indie dan brand-brand lokal yang launching, dan local excitementnya tuh so interesting buat gue gitu. Tapi di sisi lain gue tuh merasa juga kok kayaknya ya mengangkat bahan-bahan dari Indonesia itu belum sebanyak itu gitu, belum cukup banyak. Oke. Gitu. Terus gue telusurin lagi, kenapa ya gitu? Oh ternyata supply chain-nya ribet. Ada beberapa ingredients yang mungkin supply chain-nya belum matang, R&D-nya masih kurang dan lain-lain gitu. Oke. Terus gue kayak tiba-tiba obses aja gitu sama problem itu, kayak tapi berarti harus ada yang mau nih gitu ngelakuin R&D ini, yang mau mikirin supply chain gimana caranya dari tangan petani itu ke konsumen, standarisasi dan ke konsumen bla bla bla, itu akhirnya bisa terjadi gitu. Dan itu ide dibalik brand gue sebenarnya. Jadi From This Island itu kita mengangkat dari setiap produk kita tuh ingredients dari setiap pulau, dari pulau-pulau di Indonesia. Oh, menarik itu angle-nya tuh. Jadi yang terakhir kita launching juga, misalnya contohnya Ilipe Butter, itu endemik dari Kalimantan. Gitu. Apa namanya? Ilipe Butter. itu dari Tengkawang. Ilipe itu apa? Nama daerah atau nama? Itu nama buahnya. Nama butternya. Oh iya? Ilipe. Ilipe. Jadi dia itu teksturnya kayak shea butter. Tapi kita punya kita sendiri gitu sebenarnya. Terus buah merah dari Papua. Lo pernah lihat gak sih? Gak pernah lihat. Itu gede banget segini. Dan itu antioksidannya luar biasa. Sampai ada researcher dari Indonesia yang 10 tahun yang lalu, berpuluh-puluh tahun yang lalu, dia ngejalanin riset cosmetic tests menggunakan buah merah Papua itu di Jerman. Karena beliau bekerja di Jerman. Oke. Kita somehow ketemu nih sama si beliau ini, dan kita beli paten untuk penggunaan kosmetik. Wow. Itu teknologi ekstraksinya. Terus itu sekarang kita jadiin krim. Jadi kayak
Menarik ya. Gue suka banget gitu. Paham. Empowering ininya kan, empowering orang-orang lokalnya itu iya, yang empowering menarik, orang lokalnya kayak tahu bahwa ujung tombaknya itu petani-petani Indonesia. Itu tuh ya walaupun abis itu kan ada prosesnya lagi sampai akhirnya sampai ke konsumer, tapi bahwa ujungnya itu tuh bikin gue happy gitu. Karena dia locally source, apakah ada persoalan sama supply? Tadi kan supply chain-nya kan. Berarti untuk nge-scale itu ada persoalan nggak? Ada tentunya nantinya kalau kita udah semakin besar. Jadi makanya dari sekarang harus dipikirin. Dan by the way lucu banget kalau ngomongin ekstrak botani itu seasonal. Jadi kadang-kadang tuh orang ekstrak gue juga bilang kayak, Mbak kayaknya kita harus pesen dulu deh. Soalnya 3 bulan ke depan lagi nggak musim. Jadi maksudnya ada challenges kayak gitu yang kita berarti kita harus front load ekstraknya, kita harus mikirin storage-nya juga supaya kalau kita harus restock tuh bisa gitu. Atau dibuat seasonal produk gitu, produk seasonal? Bisa sih, cuman kurang ideal aja karena kalau skincare, karena kita core-nya kan skincare. Kalau orang udah cocok sih orang cocok di. Masa kita pengennya selalu ada kan buat konsumer kita kalau mereka udah suka. Iya, karena jadi habitnya dia memang pakai itu. Wah, isi. Kalau on off jadi ya kurang ideal lah buat konsumer saya juga. Oke, ini kita mau bacain pertanyaan-pertanyaan. Ada yang ngirim dari YouTube member gue nih. Oh gitu. Gue tanya ke lo ya. Boleh. Dari Alski, apa yang menjadi inspirasi utama menciptakan lagu-lagu Kak Maudy? Dan apa pernah ada satu lagu di mana ada perasaan, wah ini orang harus denger yang ini dulu nih? Gitu. Yang bisa didapat dari lagu Alski ya tadi? Halo Alski. Sebenarnya banyak perasaan-perasaan atau cerita-cerita memang dari kehidupan gue sendiri. Tapi yang menurut gue universal sebenarnya. Gitu. Entah itu cinta, entah itu krisis identitas, entah itu kehidupan di kota seperti Jakarta. Gue kemarin rilis lagu sama Om Iwan Fals gitu, dan itu lagu tentang challenges atau pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada saat kita tinggal di kota seperti Jakarta in our 20s or 30s gitu. Nah, tapi ada satu yang emang akan keluar juga, judulnya Bulan Bawa Aku Pulang, dan menurut gue itu lagu yang gue personally very proud of dan gue suka banget gitu. Karena itu sebenarnya lagu tentang, secara gamblangnya tentang introvert gitu. Tapi intinya kebutuhan untuk pulang atau kembali, tapi nggak harus literal ke rumah sebenarnya. Tapi maksudnya kembali untuk recharge dan kembali ke diri sendiri gitu. Itu jeritan pas lagi kondangan kali ya. Pas lagi kondangan gitu. Pengen kembali pulang udah keramaian. Jadi secara literalnya tuh itu. Cuman sebenarnya itu universal. Maksudnya mau kita extrovert atau introvert, menurut gue kita semua punya social battery. Kita semua punya waktu di mana kita butuh rehat. Kebetulan untuk introvert social battery lebih dikit mungkin. Resilience-nya beda gitu. Tapi emang itu anehnya seni ya. Maksudnya ketika itu semakin personal, semakin banyak yang kena gitu. Itu aneh banget itu. Semakin kita ngerasa this is for me, gue bikin buat gitu. gue gitu. Iya benar. Iya gak sih? Benar. Bisa kayak gitu gue ya. Suka tuh. Oke, dari Yevesron, Kak Maudy dan Bang Radit kan sekarang sama-sama mulai aktif mentoring. Oh iya, gue juga lagi bukan mentoring. Ada juga ya? Ada. Asik. Pertanyaannya, hal apa yang menggerakkan kalian untuk memulai mementori orang lain? Dan sekarang impact yang dirasa secara langsung ke diri sendiri. Itu menarik nih. Itu menarik, bagus. Menarik. Kalau gue kebetulan yang gue mentoring justru memang mahasiswa gue di kelas gue. Gue kan ngajar di produksi media di UI. Udah kelar semesternya, terus abis itu ada 2 yang sekarang lagi di mentoring. Kenapa? Karena gue ngerasa pas zaman dulu gue masuk ke industri, itu banyak yang ngasih panggung dulu. Banyak gitu. Mas Salman Aristo lah, siapalah, Rudi Soejarwo gitu. Jadi gue ngerasa kayak seru kali ya kalau gue juga ngasih panggung ke orang lain gitu. Dan ngajarin mereka. Yang menyelamatkan gue di industri tuh ilmu-ilmunya sih. Terutama dari Mas Aris ya, Mas Salman Aristo. Jadi sama Mas Sulak, Aris Laksana, guru nulis gue. Jadi gue pengen orang punya akses itu juga gitu. Itu dari gue. Yang efeknya apa? Dia kan tanya efeknya. Efeknya malah kita jadi belajar lagi sih kalau menurut gue. Jadi ikut
update lagi dan happy sih. Iya. Kalau lo gimana? Tapi kalau gue, jadi programnya tuh ini gue udah cohort ketiga sebenarnya. Jadi kalau gue emang bikin kayak program gitu. satu cohort berapa? 25 sampai 30. Oke. Kalau ditanya kenapa, ada beberapa alasan. Pertama, gue memang ada titik di mana gue ngerasa gue pengen banget nih give back. Kayak gue mungkin bersyukur dapat kesempatan berada di kelas-kelas yang sangat menarik, atau misalnya ketemu sama orang-orang yang juga ngasih gue insights ya sama kayak lo gitu ya, Mas Aris. Gue juga merasa banyak banget yang ngebukain pintu, banyak banget yang ngajarin gue selama ini. Kayaknya jangan sampai berhenti di gue aja gitu. Tapi yang kedua, gue tuh kayak agak-agak manifestasi karena gue tuh dulu impiannya pengen jadi guru, Maksudnya ya kayak pengen punya sekolah atau pengen punya kelas atau apa. Jadi mungkin ini manifestasi versi kecil ya. Maksudnya gue belum punya sekolah atau punya apa, tapi gue tuh suka banget jadinya bikin kurikulumnya gitu. Kayak ya gue emang suka development kan. Jadi gue kayak semangat. Meeting hari ini tentang modul 1. Oh iya. Terus kayak kita bikin hari ini kelasnya, kita buka dulu dengan icebreaker. Kita bikin ada pertanyaan ini gini. Terus habis itu baru masuk ke bagian gue A, B, C, D, tuntutannya gimana dan lain-lain gitu. Karena gue suka kurikulum design juga, gue kayak semangat gitu untuk kayak kita bikin kelas untuk anak-anak ini tapi yang proper gitu. Jadi itu manifestasi mungkin impian gue kayak suka gitu proses bikin kurikulum dan lain-lain. Dan impactnya, hasilnya sejujurnya sama kayak lo. Gue ngerasa kayak gue lebih banyak belajar karena kayak di cohort lalu gue ada satu anak yang dia founder sekarang of an AI solution company. Masih sangat muda, early 20s gitu. Marvel namanya gitu. Terus ada satu yang researcher. Dia tuh obsesi banget sama konsep bakteria. Jadi dia mengangkat penggunaan bakteri dalam obat atau healing gitu-gitu. I forgot exactly. Tapi jadi gue kayak gimana ya, kayak terkesima sendiri. Dan menurut gue dengan program mentorship ini gue tuh menjaga agar api gue sendiri tuh menyala. Karena pada saat gue melihat teman-teman yang lebih muda dari gue ini tapi punya kedalaman atau punya passion yang sangat dalam terhadap sesuatu yang gue nggak tahu menahu sama sekali, itu tuh kayak membuat gue merasa potensi untuk Indonesia, potensi untuk anak-anak Indonesia tuh besar sekali. Dan kan gampang sekarang kita untuk apatis gitu mungkin sama negara dan lain-lain. Tapi ini salah satu cara menjaga api gue aja sih juga ternyata. Apalagi kalau kita mentoring tuh matanya menyala-nyala juga tuh ketika lagi diajarin, ketika nanya. Kita malah jadi excited sendiri kan. Nah dari Lala nanya, apakah Kak Maudy akan main film lagi? Akan. Berarti udah syuting sebenarnya. Udah selesai. Jadi tahun ini akan keluar, judulnya Para Prasuk, nanti November. Oh iya, gue lihat lagi. Ininya. Cuplikannya. Iya. Itu new role ya. Maksudnya kayak new challenge juga ya untuk new challenge. Itu sebenarnya itu teaser doang, tapi surprisingly cukup menggelegar karena nggak tahu juga sih, maksudnya kayaknya mungkin ada sesuatu yang berbeda dan unik gitu dari apa yang akan kita suguhkan. Dan ini film yang sangat spesial. Kayaknya belum bisa terlalu banyak cerita, tapi sejujurnya ini seru, ini mind blowing, dan rasanya tuh feel-nya berbeda dari film-film yang lain yang pernah gue ini, tapi ya juga yang pernah gue tonton. Jadi setelah syuting ini mau syuting lagi? Maksudnya jadi pengen lagi atau sudah terpuaskan tuh ininya? Iya, maksudnya jadi pengen gitu. Cuman ya mungkin gue merasa kayak cerita atau peran atau apa tuh jadi semakin penting buat gue juga gitu. Kayak peran ini akan mengajarkan gue sesuatu nggak gitu. Cerita ini tuh penting untuk diceritakan atau apakah gue orang yang tepat untuk. Jadi kayak secara fit itu gue agak lebih picky. Betul. Cuman sangat ingin gitu selalu. Buku favorit salah satunya Why We Sleep.
Matthew Walker. Oh iya, iya salah satunya. Itu gue lagi baca tapi gak habis-habis. Karena di preface-nya kan dia bilang, ini buku tentang tidur dan manfaat tidur. Terus dia bilang, kalau lo bacanya ngantuk terus ketiduran, gue sebagai penulisnya mempersilahkan. Malah gue seneng. Jadi gue gak pernah habis. Baca pas mau tidur mulu ketiduran. Tapi gue ternyata ini juga lagi kayak gitu tuh. Lagi yang kayak buku gue yang di tas gue beberapa bulan terakhir tuh lagi sama terus gitu. Karena gak tau ya sekarang ya itu kali ya attention span dan lain-lain kayaknya gitu. Sih. Jadi gue tuh baca ya satu chapter terus habis itu kayak kok kayak udah restless atau udah atau udah ketiduran atau dan lain-lain. Jadi kayak tapi abis gak ini Why We Sleep? Abis. Selesai. Belum. Ngantuk dulu. Why We Sleep enggak, soalnya itu lumayan profound dalam arti ternyata sesimpel itu, maksudnya hal yang se-impactful itu kan kita kira, ya maksudnya emang kita kira mungkin nutrisi atau kita harus makan apa, which penting juga, tapi tidur tuh gue juga jadi jauh lebih tracking. Gue pakai Oura Ring. Oh iya itu ya. Gue pakai jam. Yang ini tuh kayak memang fokusnya tuh di tidur. Jadi dia tuh bisa tahu tidur gue tuh skornya berapa. Kayaknya hari ini lo harus nap deh. Atau kayak jangan terlalu ini ya, jangan terlalu over exercise ya hari ini. Pokoknya gue kayak udah kayak pacar sih sebenarnya dia kayak. Itu nyambung ke handphone segala ya. Oh I see, ntar nyari deh. Jadi, apa namanya? Sleep score dan lain-lain. Oura Ring. Oura Ring, oke. Aura atau Aura? Aura. Gue kayak tapi jadi agak obsesif sih. Soalnya gue kayak macam bangun-bangun tuh kayak. Kayaknya lo kalau dikasih skor akan gitu sih, mengingat sejarah suka belajarnya itu sih. Gue baru saja mempelajari hal baru tentang diri. Iya kan? Apakah gue score oriented? Iya loh, mungkin iya kan? tuh kayak bisa jadi loh. Iya, itu kayak triggering my incentive system gitu, jangan-jangan ya kayak maksudnya. Kita berapa persentil dari berapa orang yang tidur gitu kan pasti kan? Persentil sih enggak sampai jadi segitunya. kita paling enggak kita competing with ourselves gitu kayak kemarin nilai gue misalnya 90, terus malam ini kayak 69 gitu, terus kayak malam ini gue harus tidur jam 9. Kayaknya itu deh. Oke, terakhir next apa nih buat Maudi nih? Yang bisa di-share. Business as usual aja sih. Iya. Mungkin kayak ya masih musik, single gue yang introvert itu akan keluar, film. Gue tahun ini justru lagi agak trying to be better at balance juga sih, Dit. Oh bener. So tahun lalu gue development album, film. Terus gue tuh kayak ngerasa iya dari sisi semua itu gue happy banget, tapi gue kayak kurang at home with myself karena ya pada saat sibuk banget self betrayal starts to happen, right? Apa tuh maksudnya? Jadi self betrayal tuh maksudnya kayak misalnya yang kita harusnya badan kita meminta untuk tidur tapi kita tidak bisa tidur. Badan kita meminta untuk istirahat dan sendiri tapi kita tidak bisa membiarkan itu terjadi karena kerjaan misalnya. Good point. Badan kita jadi kita betraying gitu kebutuhan diri kita sendiri. Dan tahun lalu self betrayal tuh terjadi begitu sering gitu ya karena hal-hal yang gue juga inginkan gitu, makanya itu berat juga. Nah jadi tahun ini gue menjanjikan diri juga untuk gue pengen fokus untuk promo film gue nanti, promo album gue, jalanin bisnis gue aja lebih nggak terlalu gedubrakan aja sih. Berarti ada hari khusus libur kah sekarang atau? Gue lebih protektif terhadap weekend aja sih. Jadi weekend kalau kemarin tuh sempet beberapa kali no weekends gitu. Tahun lalu tuh susah banget nemuin weekend. Terus kayak gitu 7-day work weeks tuh buat gue susah sih. Iya, orang pikir jadi kita tuh enak karena jamnya nggak ada yang kontrol ya. Cuma gara-gara itu jadi bablas kadang-kadang ya. Benar, karena jadi kayak misalnya meeting sama tim gitu. Udah lama nih nggak meeting harus check in gitu. Ya udah, pada bisa nggak jam 8 malam gitu akhirnya. Karena kan kayak kalau enggak kejadian gitu. Siap, gitu. Good luck buat pada suatu hari. Good luck juga buat Rasuk ya. Para Prasuk, good luck juga buat From This Island dan semua project-project lainnya. Thank you udah mampir. Seru banget. Dadah.